bercerita tentang Abraham, kebanyakan orang akan bercerita tentang Ishak. Kali ini sekali-kali yuk kita dengar kisahnya Hagar yuk. Boleh? Kita lihat ya, kita lihat. Kejadian pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Boleh? Saya ajak kita baca bergantian Bapak Ibu. Saya baca ayat 6, saudara 7, kita bergantian sampai ayat 9 kita baca sama-sama. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Perhatikan ke depan dulu Bapak Ibu. Zaman dulu, yang namanya hamba itu properti. Saudara harus tahu itu dulu. Saudara nggak bisa membayangkan cerita ini dengan kondisi yang ada sekarang ini. Hamba zaman itu adalah properti, it belongs to their master. Dan tuan itu berhak melakukan apa saja kepada hamba, bahkan kalau hamba punya anak, it belongs to the master. Itu sebabnya saudaraku, karena Sarah merasa kok nggak punya anak ya? Mana kan gitu. Katanya Tuhan dijanjiin punya anak, tapi nggak punya anak. Akhirnya Sarah kreatif, saudara. Dia punya hamba, namanya Hagar. Sudahlah, kasih si Hagar aja sama Abraham. Toh kalau pola pikiran Sarah, saudara harus mengerti. Kalau dia punya anak maka, jadi punyanya Sarah. Karena itu properti, saudaraku. Saudara harus mengerti loh, hamba pada zaman itu tidak dihitung sebagai manusia. Mereka adalah properti. Itu sebabnya kalau dia punya anak pun itu akan jadi milik Sarah. Nah, yang Sarah tidak mengerti adalah betul Hagar mengandung, tapi setelah Hagar mengandung, sekarang Hagar berubah. Dia ngerasa dong, aku lebih dari Tuanku. Tuanku enggak bisa punya anak. Saudara juga harus tahu zaman itu wanita yang tidak punya anak sama dengan aib. Jadi Hagar mulai grow confident saudaraku. Punya anak katanya saudara. Ada jaminan. Nah marahlah Sarah sama si Hagar. Datang minta keadilan sama Abram. Ini bapak-bapak ngerti lah yang dikatakan Abram ini bapak-bapak tahu. Kamu sendiri yang cari gara-gara sekarang kamu ribut kan gitu. Abram ngomong, sudahlah itu Hagar adalah hambamu. Perbuat sesuai yang engkau pandang baik, terserah. Abram udah gak mau repot saudaraku, terserah. Akhirnya sama Sarah ditindas. Hagar posisi hamil saudaraku, dia lari. Ayat 7 yuk, saudara baca dengan suara keras 2-3. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat, yakni ayat 8 katanya Hagar hamba Sarai, lihat ini, malaikat itu menjumpai Hagar. Dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Jawab Hagar apa saudara? Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku, ayat 9 sama-sama loh, 2-3. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya apa? Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah. Wow, ini aneh saudara. Tapi tahukah saudara, dari kisah ini ya saudaraku, tidak peduli dari agama mana akan mempercayai hal yang seperti apa saudara. Satu hal yang kita bisa belajar dari kisah ini. Jangan lari dari masalah ya. Seberat apapun itu. Jangan pernah lari dari masalah. Kenapa saudara? Kita lihat ayat 10. Ini alasan kenapa saudara enggak boleh pernah lari dari masalah. Ayat 10. Saya bacakan buat saudara. Lagi kata malaikat itu kepadanya, lihat saudara. Ini kenapa saudara enggak boleh lari. Aku, kata malaikat itu, akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Perhatikan ke depan Bapak Ibu.
Janji multiplikasi. Tahun ini kita percaya adalah the year of great multiplication. Tahukah saudara, janji multiplikasi itu digenapi, diberikan ketika saudara tidak lari dari masalah. Masalah seringkali dipakai Tuhan untuk memperbesar hidupmu. Do not run away. Do not run away. Maafkan saya Bapak Ibu, sebagian dari saudara akan berkata kepada saya, pastor enggak tahu yang saya alami. I know. Saya tidak akan pernah bisa menyelami saudara. Karena masalah satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda Pak. Saya tahu. Tapi dari firman ini kita belajar. Di balik masalah ada berkat. Bagi orang-orang yang tidak lari dari masalahnya, Tuhan berkata, aku akan memperbesar hidupmu. Atas hidupmu, dalam hidupmu, engkau akan kubuat banyak. Tapi janji itu hanya diberikan buat engkau yang tidak lari. Sorry ya saudara. Kalau kau lari, jangan heran kalau saudara ngomong, pastor kok enggak digenap-genapi terus. Karena cycle-nya berputar, balik nol lagi saudaraku. Jadi kalau saudara lari, bukannya semakin cepat pada penggenapan, tambah lama. Tapi lihat ya saudara, coba perhatikan. Perkataan malaikat ini, bukankah itu terjadi sampai hari ini? Jadi kalau saudara lihat itu terjadi ya jangan heran toh. Kan? Jangan heran. Tuhan itu adil kok. Tuhan itu Allah yang adil. Dan lihat saudara, lihat ayat 13. Lihat, ayat 13, apa yang dikatakan Hagar? Sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan apa? Engkaulah El Roi. Sebab katanya apa? Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Saudara sadar enggak saudara? Bahkan di saat dimana saudara itu ngerasa tidak ada satu orang pun yang membela engkau ya. Dia El Roi. Dia Allah yang melihat. Anak kecil itu punya lagu itu loh. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Baik yang jahat. Nah, apa artinya saudaraku? Dengar ini. Bahkan ketika para KKS, halo di sini ada KKS. Boleh lambai-lambaikan tangan saudara? Dengan bangga yuk, para KKS saya melihat tangan-tangan terangkat, dengar ini. Bahkan ketika yang lain sudah menyerah, bahkan ketika yang lain sudah tidak mau bertekun lagi, bahkan ketika yang lain sudah merasa berat sekali, pastor jadi KKS, pingin tak cekik. Punya anak sel kayak gini. Dengar saudara, ketika engkau tetap setia, melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas hidupmu dengan setia, Dia Tuhan, matanya melihat. Dia Tuhan, bukan hanya melihat, minggu lalu firman kita baca, Dia membalaskan dari tempat tersembunyi bagimu. Oh, saya tidak mendengar kata amin dari tempat ini. Ketika orang lain menganggap engkau bodoh, karena kau taat kepada Dia, engkau boleh difitnah habis-habisan. Engkau boleh dibodoh-bodohkan. Tapi ketika kau taat, sama seperti Hagar, El Roi melihat engkau. Dan El Roi mempedulikan engkau. Buat Hagar ya saudaraku, bahkan Abraham tidak berdiri untuk dia. Dia mau minta keadilan dari siapa? Dia mau minta pembelaan dari siapa? Ada di sini kalau engkau berkata yang sama kepada saya, pastor, saya mau minta tolong dari siapa? Bahkan orang yang paling dekat dengan saya tidak membela saya, suami saya aja tidak membela saya, orang tua saya tidak ada untuk saya.
Izinkan saya mengatakan kepada saudara, hari ini alami El Roi dalam hidupmu. Matanya melihat, dia peduli. Apa yang kau lakukan sekalipun di tempat tersembunyi dan orang lain tidak ada satu pun yang tahu pengorbananmu. Dia yang melihat di tempat tersembunyi akan membalaskan itu berkali-kali lipat atas hidupmu. Saya berdoa jadi atas hidupmu. Itu sebabnya alami Tuhan secara pribadi. Dari situ you grow faith. Imanmu bangkit. Engkau beda saudara, karena kau pernah ngalami, cara ngomongmu beda, pengenalanmu beda, trustmu kepada dia beda. Yang kedua saudara, saya perkenalkan saudara dengan nama Tuhan yang kedua, namanya adalah Jireh. Dia Tuhan yang menyediakan. Kita buka yuk, Kejadian 22 ayat yang ke-7. Ini kisah Abraham dengan Ishak ya saudara, kisah yang sangat terkenal. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayah, bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Singkat cerita saudaraku, Abraham itu disuruh Tuhan mengorbankan Ishak. Yang masalah adalah Abraham gak cerita dong sama Ishak. Ishak gak tahu saudara, Ishak tuh anak yang sangat baik sekali, dia sangat taat, dia obey sama ayahnya. Dia ngomong, dan dia tidak pernah berpikir buruk terhadap ayahnya. Jadi dia ngomong, Pak, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, di mana dombanya? Saya tanya pada saat Ishak menanyakan itu, sudah ada dombanya belum saudara? Abraham sudah melihat dombanya belum? Ayat 8 dong, kita baca ya. Saya senang ya, saya tuh berdoa ya, jemaat keluarga Allah tuh sama kayak gini nih loh saudara. Nyenengin banget. Ayat 8 ngomong apa saudara? Saut Abraham apa? Allah menyediakan. Ini loh saudara. Saya berdoa ya, engkau bertumbuh di keluarga Allah ya saudara. Jemaat yang seperti ini loh. Belum ngelihat. Tapi kau kenal Tuhanmu. Kau tahu. Engkau sudah pernah ngalami. Jadi sekalipun matamu belum melihat, telingamu tidak mendengar, engkau bisa berkata, Allahku menyediakan. Kan yang paling terkenal dari Solo toh sudah, mbuh piye carane. Tapi dia menyediakan. Saya tuh berkali-kali ngalami saudara. Nih, saya mau dengar cerita lagi saudara. Saya tuh paling suka saya tuh paling suka cerita receh saudara. Saya tuh paling suka nyeritain kepada saudara cerita-cerita yang kayak buat sebagian orang itu orang akan bilang, pastor cerita kok cerita kayak gitu buat apa? I love it so much. Satu ketika saudaraku di perjalanan saya ke Solo, baru aja kemarin ini, kami pergi dari Jakarta ke Solo, karena kali ini saya berangkat nggak sendirian saudara, saya berangkat satu rombongan, anak-anak semua saya bawa gitu kan, bukan hanya anak, anjing-anjing juga saya bawa gitu saudaraku. Jadi akhirnya saudaraku kami naik satu mobil, mobilnya itu enggak cukup untuk bawa koper banyak, karena semua sudah dipenuhin kan. Akhirnya ya sudah tempat koper yang tersisa ya sudah yang di belakang itu saja. Cuman muat satu koper besar, satu koper kecil sama beberapa tas-tas aja saudaraku, enggak bisa lebih daripada itu. Sedangkan kami orang banyak, karena kami orang banyak otomatis dong kami bawanya koper enggak bisa hanya sedikit saudaraku. Saya akhirnya sudah dipaksa-paksa ya cuman muat bisanya ya bawa 2 koper besar, 1 koper kecil. Lah pastor yang 1 koper terus gimana nasibnya, kan gitu kan. Kan enggak muat mobilnya. Ya sudah, akhirnya saya berpikir hari Minggu saya travelin. Saya kirim dong. Saya cari travel yang 1 hari nyampe. Itu sebabnya saudaraku travel gitu kan. Kalau travel ya udah penumpang kan diturunkan sampai ke rumah kayak gitu saudaraku. Nah, saya taruh di travel dengan pemikiran jam 5 sore. Travel sudah ambil tuh, saya punya koper saudaraku. Di benak saudara loh kalau jam 5 sore udah diambil, nyampenya ke Solo jam berapa saudara? Perjalanan Jakarta Solo berapa jam? 8 jam lah ya, 7 jam lah ya. Kalau saudara masih ngedrop, ya jelek-jelek lah saudaraku jam 5 sore. Saya taruh lah, saya berpikir jam 5 sore hari berikutnya nyampe.
Masuk akal dong, sudah 24 jam loh, memangnya travelnya mau terbang kemana kan gitu saudaraku. Harusnya nyampe dong, pemikiran saya kan seperti itu saudaraku. Nah tapi yang jadi masalah, sampai saya tiba di Solo sore itu koper belum nyampe. Kan saya bingung dong, ini kok mobilnya ajaib gitu saudaraku. Jam 5 sore diambil, jam 6 sore kok masih belum sampai. Saya minta tolong sekretaris saya, tolong teleponin dong bagian travelnya kemana nih koper gitu kan. Dikasih jawaban saudaraku ternyata mobilnya mogok macet di Cirebon. Aduh kau, saya udah mikir gitu sudah. Kemarin semalaman mereka nginep, betulin tuh mobil. Nah, jadi udah dikasih tahu posisi masih ada di mana ya kemarin itu ya, Pekalongan atau mana kayak gitu saudaraku. Saya perhitungkan ya masih 4 jam lah saudaraku, plus minus masih 4 jam. Oke, saya hitung-hitung dari jam 6, 4 jam, jam 10 ya enggak apa-apa lah kayak gitu. Saya tunggu saudaraku. Nah yang jadi masalah saudaraku ketika saya ngepack yang koper pertama, kan kita buru-buru mau dimasukin. Maka yang saya packing di koper pertama yang udah pasti-pasti dulu Pak, yang esensial. Baju tidur, baju dalam, itu kan udah pasti semua. Saya nggak harus ngecek-ngecek baju tidur seperti apa. Nah koper kedua saya pakai kan masih harus ngepasin ya saudara, apa yang nanti mau saya pakai khotbah hari Minggu misalkan. Apa yang mau saya pakai untuk acara misalkan kemarin Solo Bermazmur misalkan seperti itu kan masih saya butuh waktu. Akhirnya yang saya masukkan di koper pertama adalah semua kebutuhan anak-anak saya yang lebih cepat selesai, kebutuhan saya dalam bentuk yang barang-barang esensial. Nah, masalahnya tuh koper kan enggak datang saudara. Malam itu saya enggak butuh baju khotbah saudaraku. Malam itu saya butuh baju tidur. Yang ada baju khotbah. Lah masa saya mau tidur pakai baju khotbah? Kan enggak mungkin saudara. Tapi denger ini, boleh enggak? Saya ajak yuk buktikan perkataan saya. Pada saat kau butuh pertolongan, berseru kepada nama Yesus. Saya ngalami itu berkali-kali saudara. Pada saat saya tahu itu terjadi, saya tahu secara manusia enggak mungkin. Kenapa? Karena setelah 2 jam berlalu, jam 8 saya telepon. Itu travel, cuman jalan setengah jam saudara. Saya tuh sampai gini, kecepatan berapa ya itu ya? Lah kalau dari tadi udah segitu lamanya, nyampenya tuh baru di kota apa yang cuman setengah jam perhitungan Google Maps saudara. Lah mau nyampe rumah saya jam berapa? Kan muncul pemikiran kan, tidur pakai apa? Saya ngomong sama Tuhan, ini hal kecil ya saudara, hal kecil kan? Saya tuh ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, aku butuh piyama. Aku capek, mau tidur. Sebagian dari saudara sudah berharap gitu, bakalan seperti apa ya kan? Dulu spray terbang gitu kan, spray terbang datang saudaraku spraynya kan gitu. Nah ini bakalan kayak apa ya? Saudara percaya nggak percaya ya, itu bukan dalam bentuk suara Tuhan yang Nita, gitu bukan saudaraku. Enggak saudara. Tapi boleh enggak saya juga sampaikan kepada saudara, Tuhan tuh kasih kita tuh juga pemikiran untuk berpikir loh saudara. Kita diciptakan dengan pikiran dan hati itu kalau enggak difungsikan kok kayaknya eman-eman loh saudara. Jadi akhirnya saya berpikir oke, gresek saudaraku. You know what's the meaning of gresek? Wow saya cari, Pak Jo udah enggak khawatir Pak Jo cowok. Dia pinter. Jadi di kamar di Solo tuh udah disediain bajunya ini saudaraku. Jadi dia udah santai, dia udah kipas-kipas, udah cakep saudaraku, udah mandi. Istri masih bulu saudaraku. Udah bingung, anak-anak saya suruh ayo mandi. Pakai apa katanya. Semuanya disuruh mandi, pakai apa? Lah mami juga gak tahu pakai apa. Doa sama Tuhan saya bilang. Mereka tuh kalau sudah saya bilang gitu tuh ngeliat saya cuma gini. Di benaknya mereka, ini mami saya. Orang baju ketinggalan kok pakai doa. Doa dapat apa pikiran mereka saudara. Tapi tahukah saudara saya gresek saudara. Saya gresek. Suster saya itu sudah tahu saya bolak-balik nyari baju itu dia diem saudara. Dia diem. Saya akhirnya bilang dong, Sus bawa apa aja. Dia baru takut-takut saudara, Ibu katanya.
Saya tuh dari tadi mau minta maaf. Loh kenapa? Saya tuh kemarin kan disuruh ibu nyetrika baju. Piyamanya ibu. Ketinggalan satu. Saya belum setrika. Jadi baru saya setrika, ini saya bawa piyamanya ibu. Langsung saya peluk. Puji Tuhan. Saya bilang. Dapat satu. Ya mas, saudara, saya menari-nari saudaraku. Saya pamerkan itu ke anak saya. Tuhan sudah dengar doanya mami, saya bilang. Anak saya jengkel. Lah kami gimana katanya? Doa, saya gituin saudaraku. Akhirnya saudara saya berpikir juga dong, ini anak udah sampai jam 10 belum, jam 9 belum mandi saudaraku. Saya bersyukur lagi sama Tuhan, Tuhan gimana nih? Anak-anak butuh piyama. Wah, saya gresek lagi saudara. Saya tahu tuh suami saya kan suka bawa bajunya di Solo saudara. Saya cari saudara, ketemulah tergeletak dengan cantiknya 2 pasang piyama saudara. Cuman 2, yang satu dipakai suami saya. Cuman ada 2 itu aja, 2 setel piyama itu aja saudaraku. Dan karena anak-anak saya tingginya sama saya, anak pertama saya sama saya tinggi dia saudara. Jadi kalau pakai punya baju piyamanya papinya itu bisa saudara. Akhirnya saya bilang, kalian sudah doa belum? Saya gitu ya saudara. Saya biasain anak-anak saya untuk ngalami Tuhan saudara. Mami itu ya aneh, orang butuh piyama kok. Doa enggak? Saya bilang, ini kan piyamanya saudaraku. Saya kata, ini Tuhan dengar doanya mami, saya bilang gitu. Udah saya kasih, sana mandi. Dijawab, pakai daleman apa? Nah saya itu yang ngomong, saya juga gak punya daleman saudaraku. Saya juga gak punya daleman, cuman memang jujur saudaraku, anak-anak saya itu kayak papinya saudara. Bersihan saudaraku. Apa risian, ada orang itu, kalau saya ya saudaraku misalkan kayak pakai baju apa gitu tuh saya gak jadi masalah. Anak saya itu kalau misalkan beli baju di toko gitu ya saudara, langsung dipakai ya itu gatel kulitnya. Ada kan yang seperti itu kan. Jadi memang anak-anak saya itu bersihan begitu saudaraku. Jadi dia disuruh mandi sudah ada piyamanya tapi gak ganti daleman tuh dia kayak mana dalemannya kan gitu. Nah, saya doa lagi sama Tuhan, Tuhan piyama sudah dapat. Saya tadi kurang doa daleman gitu saudara. Saya ngomong, Tuhan, sorry loh saudara, ini saya gak saru ya. Makanya saya bilang receh gitu. Saya ngerti gitu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya butuh daleman. Saya bilang. Cuman saya tuh karena sudah terbiasa ya, mungkin buat saudara-saudara pastor terus gimana caranya gitu. Karena saya sudah sangat terbiasa berjalan dengan Tuhan yang satu ini. Saya tahu saudaraku, He is amazing gitu. Ketika saya berdoa, Tuhan minta daleman, datanglah suster saya, kucuk. Ibu, maaf. Pokoknya kali ini maafnya dia itu, saya senang banget saudaraku. Apa? Saya langsung gitu. Tadi tuh saya lupa bawain ada 1 dalemannya ibu. Dia gini saudaraku, saya yes, saya bilang. Puji Tuhan, dapat 1 daleman saudaraku. Benar-benar cuma 1 dia bawa saudara. Tahukah saudara, Tuhan itu kalau mencukupi kebutuhanmu, tepat waktu loh. Tepat waktu. Saya bawa daleman itu, saya tunjukin ke anak saya. Tuhan sudah mendengar doanya mami. Saya tuh ketawa sampai, saya tuh kalau udah kayak gitu tuh dimarahin Pak Jo saudaraku. Kamu tuh kok ya aneh-aneh gitu kan. Saya bilang sama anak saya supaya anak saya tuh ngerti. Dan anak saya tuh cuma lihat saya dengan wajah yang gini. Saudara tahu apa yang keluar dari mulutnya? Kalau Tuhan memang dengar doanya mami, minta dong daleman kami. Saya pikir habis saya. Ini cari di mana lagi? Ya kan piyama kan kita bisa pinjam saudara. Lah masa daleman juga pinjam? Kan ya gak mungkin. Saru toh saudaraku. Gak mungkin. Saya mikir, terus gimana ya Tuhan caranya ya? Saya doa lagi, Tuhan, anakku butuh daleman Tuhan. Gak tahu gimana caranya. Datang suster saya lagi. Kucuk masuk. Ternyata selama saya berdoa tuh dia geledahin isi koper. Tadi toh Bu,
di luaran, waktu saya setrika piyama sama daleman ibu, ada ketinggalan dalemannya anak-anak. Daripada di belakang nanti ditinggal, saya bawa. Satu buat ciciknya, satu buat adiknya. Lengkap persis 2 daleman. Saya tuh tahu saudara tepuk tangan, tapi kok tepuk tangannya buat daleman gitu ya saudara. Tapi my point ini, saudara perhatikan ya. Kalau yang sereceh itu aja Tuhanmu peduli loh. Masa yang lebih besar dari itu dia enggak tahu. Dia yang begitu sibuk. Setiap hari berapa itu permintaan doa naik ke hadapannya. Saya aja sebagai pendeta ya DM minta didoakan itu aja banyak sekali. Kepikir enggak Tuhanmu kayak apa? Tapi dalam semuanya itu dia jaireh. Dia menyediakan tepat waktu. Indah enggak sih saudaraku berjalan bersama Tuhan yang kayak gitu? Senggol kiri kanan pah, alami yuk. Mah, alami secara pribadi yuk. Saya percaya kok saudaraku hari ini ya, Tuhan itu saya bisa ngerasain ya, ini ibadah ini spesial saudara. Saya tuh bisa ngerasain ya, dia tuh seperti kayak memperkenalkan dirinya kepada saudara. This is me. I am here. Kenapa selama ini engkau enggak pernah panggil aku? Berseru kepada nama Tuhan, engkau selamat. Yang ketiga saudara, saya perkenalkan nama yang ketiga. Namanya adalah Jehovah Nisi. Panji keselamatan. Dia panji keselamatan. Kita buka ayatnya yuk, kita lihat yuk. Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya baca ayat 13 aja ya saudara. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Lompat yuk, ayat yang ke-15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan dengar ini saudara menamainya apa? Dengan suara keras 2-3. Tuhanlah panji-panjiku. 16 ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, kenapa kisah ini menjadi begitu penting saudara? Di antara kisah-kisah yang lain. Tahukah saudara bahwa ini adalah kisah pertama kalinya bangsa Israel berperang. For the first time. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Pastor, kenapa kisah bangsa Israel berperang pertama kali menjadi penting? Bangsa Israel kan udah sering perang. Oh, jangan salah saudara. Pikirkan lagi. Tadinya mereka bangsa budak kan? Kebayang enggak saudara? Apakah namanya budak diberikan pelatihan militer? Enggak dong. Tuannya enggak sebodoh itu dong. Masa budaknya dikasih pelatihan militer, pergi dia saudaraku? Enggak mungkin kan? Karena dia budak, dia enggak pernah mendapat pelatihan militer. Jadi saudara bisa membayangkan pertama kalinya bangsa Israel perang, musuhnya langsung Amalek. Siapa Amalek? Amalek ini veteran perang saudara. Enggak dicari-cari, bangsa Israel enggak ngapa-ngapain, diserbu begitu saja. Poinnya apa pastor? Poinnya ini saudara, dengar ini. Ada momen dalam kehidupan kita ya, kita menghadapi musuh yang di atas hitam, di atas putih ya saudara, kita tahu mustahil. Saudara tahu Amalek itu adalah veteran perang, saudara tahu bangsa Israel ini bangsa budak, hitam di atas putih, menurut saudara siapa kalah siapa menang? Saudara sudah dengan gampang akan ngomong kan, udah pasti kalah tuh Israelnya, pasti kalah. Tapi tahukah saudara, Tuhanmu itu Jehovah Nisi. Arti Jehovah Nisi, dia Tuhan yang memastikan dalam hidupmu kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Sehingga sampai-sampai dia menyebut engkau lebih dari pemenang.
Orang yang layak disebut lebih dari pemenang, engkau harus menang setidaknya lebih dari sekali. Yang sepakat katakan amin. Engkau nggak boleh cuman, menang sekali. Habis itu nggak pernah menang. Terus saudara bilang, aku lebih dari pemenang. Nggak pakai saudaraku. Nggak bisa. Setelah saudara perang, again and again perang lagi. Menang, baru saudara diberi gelar. Lebih dari pemenang. Berapa banyak yang sadar seperti saya selama kita hidup masalah akan selalu ada? Sadar ya saudara? Berapa banyak yang sadar kita butuh Tuhan yang setiap kali memimpin perang selalu menang? Kalau saudara kenal Tuhan yang satu ini ya saudara, engkau tidak dicekam ketakutan lagi. Peperangan sudah bukan menjadi ketakutan bagi engkau. Kenapa? Peperangan justru membuat engkau melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupanmu. Kenapa takut, saudara? Tapi saudara nggak akan berani dan bisa ngomong seperti itu kalau saudara nggak pernah ngalami. Itu sebabnya kenapa saya suka cerita receh, saudara. Receh itu. Saya nggak bisa mengatakan maaf ya saudaraku, saya disclaimer. Saya tidak mengatakan bahwa mujizat yang Tuhan kerjakan atas hidup saya itu receh, tidak ya saudara. Tapi kadang banyak orang itu berharap, kesembuhan, spektakuler, gitu kan. Saya mengatakan itu hal yang luar biasa. Tapi boleh nggak saya juga minta sama saudara, yuk tarik nafas yuk. Keluarkan. Itu mujizat. Jangan sampai engkau terlalu banyak berkata kepada Tuhanmu, si A begini, si B begitu, si C begitu, D begitu. Aku enggak pernah dapat mujizat. Tiap detik. Bu, kita tarik nafas bisa balik. Itu mujizat. Nah kalau saudara enggak bisa balik, bayangin loh saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Berjalan bersama Tuhan, panci kemenangan dalam hidupmu, kemenangan demi kemenangan itu terjadi, jadi bagian atas hidupmu. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya akan tutup dengan satu ayat ini, saudaraku. Yuk kita buka yuk. Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-10 yuk. Yesaya 50 ayatnya yang ke-10. Oke, saya bacakan ya. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan? Ini saya tanya gantian sama saudara. Siapa di antara saudara yang takut akan Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Wow, semua. Oke. Dan siapa di antara kamu yang mendengar suara hambanya? Siapa di sini yang sedang mendengarkan firman? Wow, senggol kiri kanan. Selamat. Berarti ayat ini untuk engkau. Loh bener kan? Ayat ini kan ngomong siapa yang takut akan Tuhan, tadi saudara angkat tangan. Siapa yang mendengar suara hambanya, kita sedang mendengar firman dan saudara angkat tangan. Berarti firman ini untuk saya. Jika ia hidup dalam kegelapan. Kalau ada bagian saudara yang saudara kayak udah gak bisa ngelihat kegelapan tuh gimana saudara? Gak bisa lihat aja masa depan. Gak bisa lihat ke depannya mau gimana, bingung. Orang kalau dalam kegelapan itu gimana? Takut. Kalau itu adalah yang saudara alami hari ini. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Maksudnya gimana? Ketika saudara tidak bisa melihat, ketika saudara takut, ketika saudara ngerasa kayak bingung, saudara nggak tahu what to do, nggak ada cahaya, artinya nggak ada pengharapan. Nggak ada pertolongan, nggak ada yang memberikan jalan. Apa kata firman ini? Yuk baca sama-sama 2, 3. Baiklah, ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya terjadi.